Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan mencoba belajar, lanjutkan lagi ya materi kuliah praktikumnya, yaitu kita sekarang bahas uji rata-rata dua populasi dependen. Kemarin kita sudah bahas tentang uji rata-rata satu populasi, ya. Ya, kemarin kita sudah bahas ada uji hipotesis dan tingkat signifikansi, dan itu nanti uji hipotesis dan tingkat signifikansi akan kita gunakan terus sampai akhir perkuliahan. Ya, jadi diingat-ingat terus. Nah, sekarang kita bahas mengenai uji rata-rata dua populasi dependen. Nah, jadi uji rata-rata dua populasi itu apa sih? Kita bahas uji rata-rata dua populasi dulu ya, yaitu uji statistika yang digunakan untuk membandingkan dua populasi. Jadi kan kalau kemarin kita cuma menguji satu populasi ya, misalkan kalau contoh baterai, kemarin cuma satu baterai, ya. Satu baterai, atau kalau mahasiswa ya satu mahasiswa, satu kelompok lah. Nah, sekarang kita membandingkan dua populasi atau dua kelompok lah, atau misalkan kalau kemarin baterai ada baterai A, ada baterai B, kita bandingkan. Nah, sekarang kita akan menguji dua populasi. Nah, ternyata dalam uji rata-rata dua populasi itu ada dibagi menjadi dua. Ini berhubungan dengan ada hubungan atau tidak sih dari dua populasi itu? Karena ada dua populasi, maka ada dua kemungkinan dalam statistika, yaitu populasi-populasi yang itu saling berhubungan atau yang dinamakan dengan dependen, dan yang satunya adalah tidak saling berhubungan atau yang dinamakan dengan independen, ya. Yang kita bahas kali ini adalah dua populasi dependen atau yang berhubungan. Untuk yang independen akan kita bahas minggu depan atau besok ya, mungkin setelah ini ya, di modul 5. Ini modul 4. Oke, apa sih bedanya dua populasi dependen dan independen? Ya, ini akan saya jelaskan singkat. Jadi, dependen itu dua populasi yang saling berhubungan. Artinya apa? Dia ya objeknya cuma satu. Nah, objek yang dilakukan penelitian itu cuma satu objeknya. Kalau orang ya satu orang, ya. Maksudnya apa satu orang atau satu kelompok orang lah, satu kelompok orang. Tapi dia dilakukan perlakuan dua kali. Misal kalau di sini sebagai contoh obat diet. Nah, misalkan saya punya obat diet misalkan ya, misal obat diet A, di sini disebutkan obat dietnya A ya. Saya ingin ngetes ya, apakah obat diet ini yang saya buat itu efektif atau tidak untuk menurunkan berat badan orang misalkan. Nah, caranya gimana sih? Kalau kita menguji apakah dia efektif menurunkan berat badan, apakah obat dietnya ini efektif, ya tentu kita ngujinya yaitu kita bandingkan antara sebelum dia minum obat dengan setelah dia minum obat, misalkan seperti itu. Ya, apakah berat badannya sama atau turun atau malah naik. Nah, itu yang dinamakan dependen karena orangnya itu ya orang sama kan. Antara sebelum dan sesudah kan orangnya sama, objeknya sama yang kita lakukan pengujian. Objeknya sama, cuma kita ngambilnya dua kali, sebelum sama sesudah, biasanya seperti itu. Pengambilan pertama itu sebelum minum obat, pengambilan kedua setelah minum obat, atau mungkin seminggu kemudian baru diambil datanya lagi. Nah, itu yang dinamakan data dependen ya. Dua populasi itu dependen. Atau contoh lain, misalkan saya buat pelatihan, atau di sini saya dalam perkuliahan ini ada pre-test dan post-test misalkan. Pre-test saya ambil sebelum perkuliahan, ya. Misal saya mau mengecek apakah mahasiswa itu setelah dijelaskan itu menjadi mengerti atau tidak. Nah, maka saya pengujiannya itu adalah saya ngambil sebelum materi, saya kasih tugas, misalkan saya kasih pertanyaan, ya itu namanya pretest. Terus kemudian saya ambil nilainya. Kemudian setelah saya ngasih materi, saya ambil lagi nilainya setelah materi. Saya kasih tes lagi. Nah, kan saya dapat dua data ini.
Tapi kan data yang saya ambil itu dari orang yang sama kan. Misalkan ada mahasiswa A, ya dia dapat sebelum sama sesudah. Nanti saya bandingkan di sebelum sesudah. Itu namanya data dependent, saling berhubungan. Ya, sebelum sesudah. Itu dependent. Nah, ada lagi yang namanya independent ya. Independent itu adalah data yang tidak saling berhubungan atau objeknya berbeda. Objeknya berbeda tapi dilakukan pengambilan satu kali. Satu kali pengambilan. Kalau tadi kan objeknya sama, yang dependen ya, yang dependen itu kan objeknya sama, tapi pengambilannya dua kali, sebelum sama sesudah, seperti itu. Nah, di dalam independen ini, objeknya ada satu, objeknya ada dua, sorry. Objeknya ada dua, hanya dikenakan ambilan data itu cuma satu kali. Misalnya begini, saya ingin menguji, ya, saya ingin mengecek misalkan, kalau di sini apa sih? Oh, saya ingin mengecek apakah ada perbedaan antara premium dan pertalite misalkan. Nah, pengujian saya yang saya lakukan adalah saya mengambil kelompok misalkan di situ ada 50 motor misalkan ya. Saya ambil 50 motor, saya bagi dua. 25 motor dan 25 motor ya. Yang pertama sama yang kedua. Nah, syaratnya adalah tipe motornya harus sama dan nanti jalan yang dilalui harus sama, ya, perlakuannya sama, ya, kecepatannya harus sama, sehingga saya bisa mengecek nanti, oh tingkat efektivitasnya premium lebih jauh apa tidak, atau pertalite atau lebih jauh, gitu ya. Nah, tentu kan di situ motornya kan beda ya, yang satu dikasih premium, yang satu dikasih pertalite, kan beda, motornya aja beda. Nah, itu namanya objek, objeknya ada dua. Perlakuannya satu kali, yaitu dicek jarak yang ditempuh misalkan. Itu ya, jarak yang ditempuh. Satu kali kan cuman, satu kali jarak yang ditempuh. Nah, makanya di situ dinamakan independen. Karena ada dua objek dan dikenakan satu kali pengambilan data. Paham ya perbedaan antara dependent dan independen di sini ya. Nah, sekarang kita fokus membahas yang dependent. Kalau untuk yang independen itu nanti kita akan bahas di modul 5 ya. Oke. Nah, uji rata-ratanya untuk dua populasi dependen nanti akan mirip dengan yang uji populasi yang independen. Mirip. Yaitu sama ya. Yang pertama ada dua arah. Dua arah itu kalau sama dengan, maksudnya kalau dua arah kenapa sih kok ada dua arah, satu arah? Mungkin kemarin belum saya jelaskan ya. Nah, jadi kalau kalian kemarin belajar kalkulus ya, pada kalkulus 1 itu pernah dijelaskan bahwa untuk pertidaksamaan, nah, untuk pertidaksamaan, yang sama dengan atau tidak sama dengan itu bisa dikatakan dua arah. Tidak sama dengan ya, kita bahas yang tidak sama dengan, yang H1. Tidak sama dengan itu bisa jadi lebih dari atau kurang dari. Ya, kan dua arah itu. Kanan atau kiri kalau dari garis bilangan. Kanan atau kiri. Itu dua arah kan, dua arah kanan kiri. Makanya dinamakan uji dua arah karena dia tidak sama dengan. Ini kan bisa saya tulis mu1 lebih dari mu2 atau mu1 kurang dari mu2. Nah, sedangkan yang satunya itu satu arah, ini arah ke kanan dan arah ke kiri. Itu karena H1-nya ya. Cuma itu sih alasannya. Nah, untuk penentuan uji hipotesis H0 sama H1-nya itu sama ya, sama dengan kemarin, yaitu ketika ada yang sama dengan ya, mengandung sama dengan, maka dia pasti masuk ke H0. Itu untuk semua uji biasanya. Yang mengandung sama dengan, dia masuk ke H0. Yang tidak mengandung sama dengan, dia masuk ke H1. Seperti itu intinya. Misalkan, oh di sini saya ada contoh. Saya ingin mengecek ya apakah pemberian beasiswa PPA. Di sini mungkin ada ya harusnya ya. Beasiswa PPA itu berpengaruh terhadap IPK mahasiswa atau tidak. Jadi saya mau ngecek, jadi saya ngambil data sebelum sama sesudah, berpengaruh apa enggak. Apakah IPK-nya itu, apakah beasiswa itu mempengaruhi kenaikan IPK? Apakah
IPK setelah mendapatkan beasiswa itu lebih baik daripada yang sebelum mendapatkan beasiswa. Misalkan seperti itu. Jadi karena saya mau mengecek apakah sesudah itu ya. Setelah mendapatkan beasiswa itu kan sesudah. Apakah sesudah itu lebih baik dari sebelum? Sesudah lebih baik dari sebelum. Lebih baik kan berarti kan lebih dari ya. Kalau dalam hal IPK ya. Berarti kan IPK sesudah itu lebih dari yang sebelum. Itu pertanyaannya kan. Sehingga yang lebih dari itu kan nggak mengandung sama dengan, sehingga itu masuk ke H1 ya. H1 itu sesudah itu lebih dari sebelum, atau sebelum itu kurang dari sesudah. Nah, rata-rata atau kalau dalam bahasa umumnya adalah rata-rata IPK mahasiswa sebelum menerima beasiswa lebih kecil dari rata-rata IPK setelah menerima beasiswa, atau dapat dibalik ya. Setelah menerima beasiswa lebih besar dari yang sebelum menerima beasiswa. Nah, H0-nya itu kebalikannya. Kalau tadi ini kan kurang dari ya, tandanya di sini kurang dari, maka H0-nya itu lebih dari sama dengan ya. Oh iya, di sini kalau dalam penulisan itu biasanya yang sebelum di kiri, yang sesudah di kanan. Ini kalau untuk yang dependen, kalau untuk independen nanti nggak berpengaruh untuk letaknya. Rata-rata IPK mahasiswa sebelum menerima PPA lebih dari atau sama dengan. Seperti ini ya. Lebih dari atau sama dengan, atau bisa ditulis tidak kurang dari. Nah, ini sama lah. Itu ya intinya ya. Untuk teorinya seperti ini. Tinggal signifikansinya seperti kemarin. Ini digunakan terus sampai besok akhir, jadi dihafalkan, ya, dipahami. Jadi intinya kalau kita dapat p-value atau nilai signifikansinya itu lebih dari sama atau sama dengan alfa, maka H0-nya diterima, atau kita ngambil kesimpulan di H0. Tapi jika p-value atau nilai signifikansinya itu kurang dari alfa, lebih kecil dari alfa, maka kesimpulan yang kita ambil adalah yang di H1. Gitu ya. Oke, sebagai contoh ya analisis. Nah, ada pelatihan, ini pelatihan ya, untuk menunjukkan kenaikan prestasi kerja ini harusnya ya. Presentasi kerja para karyawan. Nah, jadi untuk menguji apakah penelitiannya itu berhasil atau tidak, maka diambil sampel dari 10 orang karyawan ya. Dipaham ya? Jadi saya ingin menguji penelitian yang dilakukan itu apakah berhasil meningkatkan prestasi kerja karyawan apa enggak. Nah, jadi sebelum dilakukan penelitian dia diambil data. Nah, datanya seperti itu, dan sudah dilakukan penelitian diambil data juga. Data dapat dilihat di contoh modul 4. Nah, saya buka dulu. Data contoh modul 4. Nih, saya buka. Oke, ini datanya seperti itu. Kemudian sekarang buka SPSS. Ya. Buka SPSS. Agak menunggu nih untuk SPSS karena filenya agak besar. Oke, udah masuk. Oke ya, sekarang new dataset, open ya. Seperti biasalah. Terusnya kalian udah fase intinya. Oke, kemudian kita masukkan variabelnya di variabel view. Variabelnya apa sih? Oh, sebelum sama sesudah. Sebelum sesudah. Oke ya. Sebelum sudah, kemudian ke data view, buka Excel-nya, di copy semuanya, atau Ctrl C ya. Saya pakai Ctrl C di sini. Kemudian di sini dipaste, saya pakai Ctrl V. Enggak, udah. Oke. Oke, sekarang kita mulai analisisnya. Apakah pertanyaannya tadi? Ya.
uji hipotesisnya ya kita harusnya ya sebelum kita melakukan pengolahan data ini kita cek dulu uji hipotesisnya. Apakah pertanyaannya apa sih? Apakah pelatihan itu berpengaruh ya? Jadi setelah melakukan pelatihan itu nilainya apakah lebih besar dari sebelum? Nah, berarti H0-nya itu kurang dari sama dengan H1-nya lebih dari jadi sebelum itu H1-nya itu sebelum itu kurang dari H0 sudah. Nah, H1-nya itu sebelum ya kurang dari sesudah dan H0-nya itu sebelumnya itu lebih dari sama dengan sudah. Oke, langsung aja analyze, compare mean. Nah, ini paired sample t-test ya. Jadi ini untuk menguji dua populasi dependen. Nah, untuk variabel pertama itu sebelum. Masukkan sebelum, variabel kedua itu yang sudah. Jangan kebalik ya. Variabel pertama itu sebelum, variabel kedua itu sudah. Kalau misal dengan tanggal, misalkan ya tanggalnya yang pertama ya yang kurang dari yang sebelum ya. Yang variabel dua yang sudah. Oke, lagi sudah ya. Oke, sudah kita lakukan. Oke. Nah, ada 3 output di sini. Ya. Ada 3 output yang diambil yang mana saja ya. Paired sama paired sample test. Oke. Diambil ini sama ini. Sama ya outputnya ya. Ini paired sample statistik dan paired sample test. Nih, oke. Correlation ini kenapa enggak diambil? Karena dia cuma melihat apakah ada hubungan antara sebelum dan sesudah. Itu bukan tujuan analisis kita. Tujuan analisis kita kan untuk mengecek apakah sebelum itu lebih kecil daripada sesudah. Nah, itu yang kita cek. Sehingga yang kita ambil cuma yang paired sample statistik, ini untuk statistika deskriptifnya, nanti ada rata-ratanya berapa, N-nya berapa, dan paired sample test. Oke, karena outputnya sama, kita langsung fokus ke modul saja ya, outputnya sama. Nah, output yang pertama itu ringkasan data. Jadi ringkasan data itu intinya sama semua, di situ ada rata-rata, jumlah datanya ada berapa ya, min, rata-rata, jumlah datanya berapa, standar deviasi, dan standar error. Yang kita fokus pertama adalah di minnya nih, ya, minnya di sini. Tadi kita ngecek apakah sebelum itu lebih kecil daripada sesudah. Dilihat dari rata-rata, ya rata-rata sini. Oh, rata-ratanya yang sebelum itu 75, sesudah itu 79. Oh, berarti ada kemungkinan sesudahnya itu lebih tinggi daripada sebelum. Yang jelas nggak mungkin adalah sesudah itu lebih kecil dari sebelum. Kenapa nggak mungkin? Karena ya dari rata-rata di sini sudah kelihatan sesudah itu lebih tinggi daripada sebelum. Paham ya? Nah, terus uji hipotesis ya. Nah, jadi yang ingin kita ketahui itu apakah pelatihannya itu efektif atau sesudah itu lebih dari sebelum apa enggak sih? Ya. Apakah sesudah itu lebih dari sebelum atau kebalikannya? Nah, berarti H0-nya itu sebelum lebih besar sama dengan sesudah. Karena H0 itu kebalikan H1. Yang kita tanyakan itu yang H1-nya di sini. Karena dia tidak mengandung sama dengan, maka masuk ke H1. Paham ya sampai sini ya? Ini kenapa kok masuk H1, kenapa masuk H0? Jadi itulah alasannya. Karena dia mengandung sama dengan atau tidak. Nah, kalau H1-nya itu sebelum lebih kecil dari sudah atau persentase kerja, prestasi kerja atau persentase kerja sih sebenarnya nih. Sebelum pelatihan itu lebih besar daripada salah kata-kata saya nih ya. Setelah ya nih artinya setelah pelatihan lebih besar daripada sebelum pelatihan. Ini juga salah ini persentase kerja setelah pelatihan tidak lebih besar daripada sebelum pelatihan, ini harusnya dikoreksi ya. Setelah.
Oke, koreksi. Ada kesalahan, namanya manusia pasti salah. Oke, kemudian tingkat signifikansi tadi tidak disebutkan berapa, maka kita ambil default-nya yaitu 5%. Terus output yang kita ambil di sini yang kita lihat cuma yang bagian sig ya, seperti biasa ya. Cuma bagian sig, yang lainnya abaikan saja ya. Nah, di sini diperoleh kesimpulan bahwa P value, ini kan P value nih atau nilai sig itu 0,025. Kita bandingkan dengan tingkat signifikansi atau alfa. Alfa di sini adalah 5% ya, atau 0,05. Nah, di sini diperoleh bahwa signya itu lebih kecil dari 5%, ya, 5%. Sehingga karena dia lebih kecil dari alfa, maka H0 ditolak atau H1 diterima. Jadi yang kita ambil kesimpulan yaitu H1. Jadi kesimpulannya apa? Persentase kerja setelah pelatihan lebih dari sebelum pelatihan. Atau dapat dikatakan bahwa pelatihan itu benar-benar efektif menaikkan persentase kerja karyawan. Ya, jadi pelatihannya berhasil. Istilahnya seperti itulah. Itu ya. Itu analisis uji dua populasi yang dependen. Oke. Kemudian kalian nanti bisa coba-coba latihan soal di situ, apa yang diperoleh ya. Dari data di situ, data juga ada di file tadi latihan soal modul 4 ya. Nanti bisa kalian coba-coba sendiri, langkahnya sama, cuma nanti dari soal ini uji hipotesisnya apa, kalian kira-kira sendirilah ya. Ini membuktikan bahwa seorang teknik mengambil sampel mencatatkan harga jual. Apa sih? Menyebabkan kenaikan harga gula pasir. Oh, kenaikan. Kalau naik itu berarti sebelum lebih dari sudah, apa sudah lebih dari sebelum. Ya, namanya naik. Nah, ini April, Juni. Jadi sebelumnya yang April, sudahnya yang Juni. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebih maaf. Untuk pertemuan selanjutnya, modul 5 ya. Kita bahas untuk yang independen. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.